Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo ya. Kita mau reading tentang cinta seperti apa yang akan datang kepada kamu Taurus ya. Ini general reading, tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok. Ini energi banyak orang. Dan seperti biasa aku selalu disclaimer ya, bahwa ini hanya fun reading, ini hanya prediksi, dan bisa jadi energinya juga vice versa ya, karena ini bacaan cinta paling sering itu vice versa, karena bisa jadi ketika aku bacain readingan ini bisa terbolak-balik sama energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, seseorang yang lagi ada dalam hati kalian gitu ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapinya. Ambil saja pesan-pesan baiknya ya, buang pesan buruknya. Kalau memang tidak cocok sama sekali, tinggalkan readingan ini, cari readingan yang memang sesuai dengan energi kalian ya, nggak usah dibawa baper. Oke, Taurus, ini aku sudah shuffle ya kartunya. Kalian punya kartu apa saja di sini? Di sini ada Strength, kemudian di sini ada Seven of Swords. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Oh, ini. Kemudian ada Seven of Pentacles. Seseorang yang aku lihatnya secara garis besar ya. Seseorang yang akan datang ini kayak punya sifat serupa, lebih kurang mirip lah sama kamu Taurus ya. Dia cukup dewasa orangnya ya, punya setia sifatnya ya. Aku melihatnya cinta yang tumbuh perlahan ya. Bisa jadi ini juga dari sebuah persahabatan, atau mungkin bisa jadi seseorang ini pernah deket sama kamu aja, tetapi akhirnya nggak jadi-jadian, tetapi bisa jadi seseorang ini tetap keep in touch gitu sama kamu, tetap menjalin hubungan baik sama kamu gitu. Aku melihatnya gitu ya. Jadi orang ini orang yang cukup dewasa ya, aku melihatnya. Dia mampu mengendalikan emosinya dengan baik ya. Terus kemudian dia juga menjaga egonya, menjaga emosinya. Orang yang keras sebenarnya gitu, mungkin dia juga keras kepala atau mungkin keras hati, tetapi dia memiliki kesabaran yang baik gitu. Aku melihatnya ya. Tetapi ini sebelum aku baca satu-satu kartunya, kamu juga harus belajar Taurus untuk membuka diri kamu ya, untuk bisa mempercayai cinta yang datang buat kamu. Ya, bisa jadi ini suatu kesempatan baru untuk mengenal orang baru, untuk kembali memiliki hubungan baru, mulai mempercayai lagi cinta gitu ya. Tidak semua orang itu sama. Jadi jangan selalu membandingkan dengan orang yang dulu-dulu gitu ya. Setiap orang itu punya karakter yang sama, setiap orang itu berbeda ya karakternya, belum tentu sama gitu maksudku, sorry kalau salah ngucap, belibet ya jadinya. Oke, aku melihatnya strength ya, itu tadi dia punya kekuatan emosional, tetapi dia sabar, dia orangnya kuat, keras hati mungkin, keras kepala mungkin, tapi dia orangnya bisa mengendalikan diri, orangnya memiliki kesabaran yang sangat baik ya. Kekuatan emosionalnya dia itu bisa dia kendalikan dengan baik. Jadi kalau dia misalnya memulai hubungan baru dengan kamu ya Taurus, dia orangnya bisa bersabar. Dia bisa memulai cinta baru itu pelan-pelan ya. Walaupun mungkin bisa jadi dalam pikiran, dalam hatinya dia udah kesel banget, tapi yang keluar itu tetap sebuah kesabaran gitu. Kemudian di sini ada Seven of Swords, itu aku melihat seseorang yang sebenarnya orang ini tuh suka nimbang-nimbang gitu ya, suka memikirkan banget gitu sebenarnya kalau memang itu untuk dirinya sendiri ya. Dia tuh nggak mau salah, jangan sampai salah pilih, dia mempertimbangkan banget ya. Terus kemudian dia juga memiliki perencanaan yang baik untuk langkah-langkahnya, jangan sampai dia salah langkah. Kalau misalnya itu dalam pekerjaan gitu ya, dia akan bekerja dengan cermat gitu, dia akan
Dia akan kesel gitu sama orang yang kayak kerjanya sembarangan, asal jadi, misalnya seperti itu tuh dia kesal gitu. Makanya dia merencanakan langkahnya itu hati-hati, baik itu untuk pekerjaan maupun untuk cintanya gitu ya. Jadi ketika dia mendekati kamu pun dia hati-hati. Seperti tadi aku bilang dia sangat sabar juga ya. Kemudian di sini ada Knight of Pentacle. Sosok ini sama seperti kamu ya. Dia sosok yang setia. Dia orangnya praktis ya. Terus kemudian dia orangnya juga perfeksionis kadang-kadang. Kemauannya itu kayak harus diikut ya. Dia maunya harus begini ya begini. Kalau dia maunya A ya harus A. Seperti itu ya. Tapi dia orangnya rajin bekerja. Ya, dia rajin bekerja, dia penuh semangat dalam bekerja. Terus kemudian aku melihatnya dia juga orangnya itu apa ya, pintar berinvestasi gitu ya. Walaupun misalnya dia itu dari sekarang nih, misalnya ibaratnya dia beli 1 gram emas sekarang, itu dia simpan aja nggak apa-apa. Toh nanti nabungnya dipakainya kan masih nanti gitu. Metiknya tuh masih nanti, itu nggak apa-apa, dia akan sabar menunggu itu gitu. Karena memang itu adalah untuk masa depannya dia gitu. Jadi dia memang orangnya itu mau menunggu, sabar menunggu ya. Dia mau kalau misalnya dia sama kamu ya, dia mau hubungan itu bertumbuh bersama gitu. Dia orangnya nggak egois, nggak mau menang sendiri. Kalau misalnya kalian sama-sama berkarir baik ya udah, dia nggak ada iri-irian gitu. Misalnya wah dia sukses nih, wah gue kalah nih, misalnya kayak gitu enggak. Ayo bertumbuh bersama, ayo berkarir bersama seperti itu. Karena dia percaya bahwa toh hasilnya itu akan buat kalian berdua juga gitu kan. Kalau misalnya nanti kalian bersama gitu ya, dia mau tuh kalian tumbuh, berkembang, walaupun perlahan gak apa-apa, tapi perkembangannya itu jelas, ada grow gitu ya, yang tampak gitu. Dia nggak mau tuh pekerjaan yang hanya stagnan aja, nggak ada perkembangannya, itu dia nggak mau. Sama seperti dia mau hubungan sama kamu, dia mau juga berusaha hubungan ini untuk bisa berkembang seperti itu ya. Walaupun mungkin di awalnya dia tahu bahwa kamu juga masih masih mikir-mikir ya, bisa jadi kamu masih mikir-mikir karena tiba-tiba dari seorang teman, misalnya seorang sahabat, atau mungkin dulu kalian pernah deket-deket dan sudah lewat lama, tiba-tiba muncul lagi, misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk kartu klarifikasinya, oracle-nya di sini ada Coffin. Kemudian di sini ada Mastermind dan ada main female. Oke, kita mau lihat dulu yang Coffin ya. Coffin itu sepertinya dia seseorang yang menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya dia gitu. Sepertinya orang ini bisa jadi dia dulu pernah ya punya hubungan dan dia sudah mengubur jauh-jauh, dia udah nggak mau ingat-ingat lagi dan dia mau ingin memulai lagi hubungan itu dengan seseorang yang memang benar-benar dia cintai, benar-benar dia sukai, dia mau memulai hubungan baru setelah lama sendiri. Jadi aku melihatnya sudah cukup lama orang ini sendiri gitu. Dia ingin mulai menjalin cinta lagi dengan seseorang yang bisa dia percaya ya. Mungkin seseorang ini karena pernah menjalin hubungan sama kamu ya, tapi ternyata misalnya ambyar ya di tengah jalan, ternyata batal semuanya ya. Tetapi dia pernah tahu sifat kamu itu seperti apa, kamu tuh seperti apa, walaupun hubungan itu sangat singkat mungkin ya. Atau mungkin baru PDKT aja tapi nggak jadi, misalnya seperti itu aku melihatnya ya. Tapi dia memang ingin mengubur cerita lama dan ingin memulai cerita baru tentang cinta dia. Dia mau memulai semuanya itu dengan baru. Dia tuh nggak mau lagi nih nginget-nginget yang lalu-lalu, itu dia nggak mau ya. Kemudian di sini ada Mastermind ya, sosok laki-laki yang dewasa. Aku melihatnya bisa jadi ada perbedaan usia di antara kalian yang cukup jauh ya.
Terlepas kamu cowok apa cewek ya, tapi orang ini jauh lebih dewasa, jauh lebih tua, ada beda umur cukup banyak di antara kalian ya. Bisa jadi kalau kamu pria ya sosok ini, wanita ini lebih tua. Kalau kamu wanita, sosok pria ini juga jauh lebih tua usianya. Mungkin bisa jadi ya, dulu dia atasan kamu, mentor kamu, supervisor kamu, atau mungkin pembimbing kamu, dosen pembimbing kamu, asisten dosen, guru, atau atasan, aku melihatnya gitu ya. Jadi seseorang yang memang punya jarak usia cukup jauh sama kamu, gitu aku melihatnya. Dan sosok ini ya mapan ya, karena ada di sini ada Seven of Pentacle, ada Knight of Pentacle ya, seseorang yang mapan ya, dalam arti kehidupannya itu baik-baik saja gitu. Kemudian di sini ada main female. Sepertinya orang ini akan menjadikan pasangannya itu kayak ratu di rumahnya gitu. Akan dijadiin ratu buat di rumah. Atau misalnya dia laki-laki ya kamu akan dijadiin raja, kamu akan dimanjakan, kamu akan disayangi kayak begitu ya. Dia ingin sosok yang penyabar gitu ya. Intinya itu apa? Divine femininnya itu kuat ya. Orangnya tuh yang nggak kasar, yang nggak galak, yang hatinya itu lembut seperti itu ya. Kalau pria itu orangnya lembut, nggak gampang marah, sabar, ngemong kayak gitu ya. Yang kalian harus hati-hati sih, aku justru melihatnya di sini adalah sosok ini sepertinya cukup dominan ya. Bisa jadi sosok ini menjadi penentu, menjadi pengatur, terlalu posesif. Ya mungkin karena usia itu tadi ya, mungkin karena usianya yang cukup jauh itu ya, sehingga dia agak menjaga kamu itu berlebihan atau menjaga sosok pasangannya nanti nih. Kalau misalnya kamu mau jadi pasangannya, berarti dia akan mengatur hidup kamu, dia akan menjaga kamu sedemikian rupa. Maksudnya adalah karena dia sayang, karena dia cinta. Tetapi ini bisa membuat kamu juga agak sesak ya gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya nanti ketika kamu ingin berkomitmen gitu ya, jelaskan baik-baik, bicarakan baik-baik masalah ini. Akan seperti apa nanti hubungan ini berjalan, itu seperti apa, kamu ke aku seperti apa, aku ke kamu seperti apa, itu harus diperjelas ya. Sebelum nanti kamu menyesal, sebelum nanti kamu jadi kesel, sementara udah terlanjur berjalan hubungan ini, susah untuk berpisah, misalnya kayak begitu ya. Jadi kamu harus bicarakan baik-baik sebelum kamu seperti berada dalam istana gitu ya. Mungkin semuanya ada, semuanya disediakan, tapi kamu nggak bisa kemana-mana, kamu nggak punya kebebasan pribadi, kamu nggak punya privacy kayak begitu ya. Bisa jadi sosok ini memang karena cinta, karena sayang gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu. Di sini ada honor, menghormati ya. Kemudian di sini ada komitmen. Oke, untuk honor, menghormati ya. Di sini semesta cuma bilang gini, perlakukan orang yang kamu cintai dengan hormat. Kamu akan mendapati hubunganmu menjadi lebih kuat ya. Jadi kamu harus saling menghormati, kamu harus saling menghargai. Terlebih kalau memang dia ini juga usianya lebih jauh ya, terpaut jauh sama kamu gitu kan. Jadi kamu harus menghargai hubungan ini, menghargai sosoknya seperti itu ya. Menghargai, menghormati, tapi bukan berarti tunduk atas semua perintah dia gitu ya. Kemudian di sini ada komitmen. Komitmen merupakan faktor penting dalam menjalin hubungan yang berhasil. Hargai komitmen yang telah kalian berdua sepakati. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika kamu membuat komitmen untuk oke, kita pacaran nih gitu. Nah, bikin komitmen yang lain. Bikin persyaratan yang lain. Jangan sampai misalnya dengan komitmen ini aku jadi terbelenggu, aku jadi nggak bisa kemana-mana seperti itu ya. Pokoknya banyak hal lah. Termasuk bisa jadi misalnya masalah keuangan pun nggak ada masalah dibicarakan gitu ya. Jangan sampai, karena kadang-kadang itu juga sensitif ketika kalian misalnya bertemu makan bareng nih, siapa nih nanti yang akan bayar? Dia terus, atau kamu terus,
atau gantian atau gimana. Itu juga bagus untuk dibicarakan gitu ya, Taurus. Oke. Sekarang kita mau lihat zodiaknya ya. Mungkin di sini ada zodiak seseorang yang tertarik sama aku. Kita mau lihat. Di sini ada Libra, di sini ada Pisces, ada Taurus juga, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Leo, ada Aries, ada Cancer, dan ada Aquarius. Oke Taurus, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Terima kasih Taurus, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu buat semuanya. Salam.